Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain dengan sempurna. Mudah-mudahan menjadi pahala yang berlimpah bagi kita semua. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengarahkan, membimbing kita minaz zulumati ilan nur, dan kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Allahumma amin. Pemirsa Cahaya Ramadan, Kementerian Agama Kota Malang rahimahumullah, saat ini kita akan membahas tema tentang pengendalian nafsu pada selama bulan Ramadan. Nafsu merupakan komponen atau unsur yang ada pada manusia yang senantiasa mengajak kepada keburukan, kejahatan, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yusuf ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya adalah sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kecuali nafsu yang telah dirahmati oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa Cahaya Ramadan rahimakumullah, dari ayat yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengetahui bahwa pada diri kita ada kekuatan nafsu yang senantiasa menggiring kita untuk berbuat yang tidak baik, berbuat buruk. Maka ya ini harus diperangi, dan perang melawan hawa nafsu ini merupakan perang yang sangat besar, sebagaimana pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat ketika beliau berpulang dari Perang Badar, salah satu perang terbesar dalam sejarah perkembangan umat Islam pada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar wahiyya jihadun nafsi. Setelah perang Badar itu Rasulullah mengatakan kita telah selesai, telah kembali dari perang yang sangat kecil atau perang paling kecil untuk menuju peperangan yang lebih besar, wahiyya jihadun nafsi, yaitu perang melawan hawa nafsu. Karena itu
Pemirsa rahimakumullah, jadi Allah firmankan pada diri kita ada nafsu pada diri manusia yang mengajak kepada keburukan, kemaksiatan. Nabi menyampaikan bahwa melawan hawa nafsu itu merupakan peperangan yang sangat besar. Karena itu maka kita harus berupaya untuk mengendalikan nafsu kita, supaya nafsu kita itu bukan menjadi nafsu asu, tapi nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang baik, nafsu yang mengajak kepada kebaikan, nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyampaikan bahwasanya nafsu itu senantiasa mengajak kepada kemaksiatan. Sedangkan menurut beliau, amunisi dari nafsu itu adalah makanan. Semakin kita dipenuhi oleh makanan-makanan, penuh dengan makanan, maka itu akan menjadi amunisi yang bisa menggerakkan nafsu itu untuk memerintah kepada kita untuk hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu, dengan mengurangi makanan, seperti puasa yang diperintahkan oleh Allah di bulan Ramadan ini, itu merupakan salah satu cara untuk bisa mengendalikan nafsu kita. Karena dengan berkurangnya amunisi yang berupa makanan, karena kita tidak makan sehari penuh selama 1 bulan, itu bisa menyebabkan nafsu kita itu lemah, nafsu kita itu menjadi redup, dan kita bisa mengendalikannya menjadi hal-hal yang menggerakkan kita untuk berbuat yang baik. Karena itu maka puasa ini sebenarnya merupakan momentum untuk bisa kita mengendalikan hawa nafsu kita, karena amunisi yang ada pada diri kita berupa makanan itu kita kurangi, bahkan kita tidak makan dalam sehari penuh selama 1 bulan. Mungkin ini bisa dipahami kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya kita diperintahkan untuk berpuasa itu supaya menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang takwa, hamba-hamba yang taat kepada perintah dan selalu menjauhi larangannya. Karena memang selama bulan Ramadan nafsu kita dilatih, nafsu kita diredam, nafsu kita itu dikondisikan supaya lemah dan tidak mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Puasa ini merupakan salah satu upaya untuk menjadikan nafsu kita itu menjadi nafsu yang mutmainnah. Nafsu yang tadi disampaikan di ayat di surat Yusuf adalah nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, pemirsa, untuk melengkapi kesempurnaan ibadah puasa kita, supaya kita juga bisa betul-betul melemahkan nafsu su ini, maka kita juga harus menyempurnakan dengan ibadah-ibadah yang lain di dalam bulan Ramadan. Ajakan-ajakan yang tidak bermanfaat tentunya harus diabaikan, harus kita ganti dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita selama bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang bisa melemahkan atau bisa mengendalikan nafsu kita di dalam bulan Ramadan. Antara lain, yang pertama, kita kendalikan hawa nafsu kita itu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa sesungguhnya berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah itu bisa menenteramkan hati dan menenteramkan jiwa. Dalam bulan Ramadan tentunya kita juga harus memperbanyak dirasatul Quran, membaca Al-Quran, kemudian merenungi makna apa yang telah kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran itu, untuk kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak menghadiri majelis-majelis ilmu
kemudian banyak melakukan sholat-sholat sunnah, baik siang ataupun malam, terutama qiyamul lail dalam bulan Ramadan. Dan juga kita harus memilih bergaul dengan teman, dengan orang-orang yang bisa menginspirasi kita untuk berbuat dan mengajak kepada perbuatan-perbuatan baik. Insya Allah puasa kita dengan nafsu yang terkendali akan lebih sempurna, dan tujuan Allah memerintahkan puasa kepada kita itu menjadi hamba-hamba yang mutakin itu insya Allah akan terwujud, dan kita setelah sebulan penuh menjadikan diri kita menjadi manusia yang paripurna, manusia yang terlatih, dan manusia yang insya Allah nafsunya terkendali untuk menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, pemirsa Cahaya Ramadan Kementerian Agama Kota Malang. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas yang kurang berkenan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.